Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mia Siti Ramadhani dengan NIM 3402190083 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga, yaitu poin A, SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Yang ke B, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang ke C, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arinite Soemohadiwodjojo 2015 menjelaskan bahwa standar operating procedure (SOP) atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Selanjutnya, menurut Laksmi 2008-52, standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Selanjutnya, menurut Ekotama 2015-41, standar operating procedure adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menerbitkan pekerjaan kita. Sistem ini berisi urutan proses melakukan proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, menurut Iswatun Hasanah 2017, SOP adalah prosedur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam meningkatkan pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Lanjut ke poin B, yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Manfaat standar operasional prosedur (SOP) menurut Permapen nomor PER-MPAN-11-2008, manfaat SOP diantaranya yaitu yang ke-1, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Lanjut, poin selanjutnya yaitu fungsi standar operasional prosedur (SOP), memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai alasan hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja rutin. Poin selanjutnya yaitu tujuan standar operasional prosedur (SOP). Menurut Arnani P. 2016-36, secara spesifik tujuan dari SOP diantaranya yaitu yang ke-1, agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Yang ketujuh, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan efisiensi. Yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerja. Yang kesembilan, sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaannya rutin, untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Yang ke-11, memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Selanjutnya untuk poin C yaitu 5 SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Di sini saya sudah membuat 5 SOP. Yang pertama adalah SOP surat keluar. Yang kedua adalah SOP surat masuk. Yang ketiga, SOP pengeluaran kasbon. Yang keempat, SOP penyelesaian proyek pembuatan website. Yang kelima, SOP pelaksanaan pembuatan surat pernyataan ahli waris. Sebelum kita menjelaskan poin-poin SOP, selanjutnya kita harus mengetahui dulu flowchart, lambang-lambang dan arti flowchart dalam membuat SOP. Di sini sudah terdapat contoh lambang dan artinya. Di sini yang pertama ada flow direction symbol sampai simbol dokumen. Lanjut saja kita menjelaskan SOP surat masuk. Di sini sudah terdapat. Di sini ada judul, standard operating procedure, surat masuk, dokumen label, Berkah Jaya 17 Maret 2022, dan untuk kodenya yaitu 005. Sudah terdapat di sini ada kegiatan, nomor kasubag, TU dan kepegawaian, ADM kepegawaian, sekcam, camat, dokumen. Untuk yang pertama yaitu menerima surat dari SKPD dan membaca serta menelaah isi surat masuk. Di sini untuk flowchart-nya seperti ini dan untuk dokumennya yaitu surat masuk. Yang kedua yaitu menugaskan ke staf untuk mengendalikan surat masuk. Untuk flowchart-nya seperti ini, terdapat di ADM kepegawaian. Untuk dokumennya yaitu surat masuk. Yang ketiga yaitu menulis surat dan memberi lembar disposisi. Untuk flowchart-nya seperti ini terdapat di ADM kepegawaian dengan dokumen lembar disposisi. Untuk yang keempat yaitu surat dinaikkan ke Pak Sekcam untuk dibaca isi surat. Untuk flowchart-nya seperti ini terdapat di ADM kepegawaian dengan dokumen lembar disposisi dan surat. Untuk yang kelima yaitu menulis pada lembar disposisi untuk diteruskan ke camat. Untuk flowchart-nya seperti ini berada di sekcam dan untuk dokumennya yaitu lembar disposisi dan surat. Untuk yang keenam yaitu membaca serta menelaah isi surat untuk diposisikan surat ke seksi yang berkaitan dengan surat. Untuk flowchart-nya seperti ini dan untuk dokumennya yaitu lembar disposisi dan surat. Yang ketujuh, mengembalikan surat yang sudah mendapat disposisi camat untuk diantar ke seksi yang berkenan. Untuk flowchart-nya seperti ini dan untuk dokumennya lembar disposisi dan surat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.